Bayangkan, abad ke-13, Kekaisaran Manggel di bawah Kubilai Khan adalah penguasa terkuat di dunia. Raja-raja dari Asia tunduk dan membayar upeti. Namun, dari sebuah kerajaan di Jawa Timur, seorang raja justru berani menolak, bahkan menghina utusan Manggel. Siapakah Raja Eni dan bagaimana akhirnya nasibnya? Kertanegara adalah raja terakhir kerajaan Singasari, naik tahta pada tahun ke-1268. Berbeda dari pendahulunya, ia memiliki visi besar, menyatukan seluruh Nusantara agar tidak dikuasai bangsa asing. Dengan kecerdasan, keberanian, dan sifat religiusnya, ia memperluas pengaruh Singasari ke Bali, Madura, Melayu, hingga sebagian Kalimantan. Pada tahun 1275, Kertanegara melancarkan ekspedisi besar bernama Pamalayu. Ia mengirim pasukan ke Sumatera untuk menundukkan kerajaan-kerajaan Melayu dan melemahkan sisa kekuatan Sriwijaya. Misinya jelas, menjadikan Singasari sebagai kekuatan maritim dan politik utama di Nusantara. Sementara itu, di utara Asia berdiri kekuatan yang ditakuti dunia. Kekaisaran Manggel dipimpin oleh Kubilai Khan. Hampir seluruh Asia tunduk pada Manggel. Dari Tiongkok, Korea, Vietnam, hingga sebagian Asia Tengah. Kubilai Khan menuntut semua kerajaan membayar upeti sebagai tanda tunduk. Utusan Manggel akhirnya tiba di Jawa, membawa pesan agar Singasari mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Tanggapan Kertanegara sangat mengejutkan. Alih-alih tunduk, ia justru menghina utusan Manggel. Dalam sebuah perjamuan, ia mempermalukan dan melukai wajah sang utusan. Sebagai simbol perlawanan, pesannya jelas. Singasari bukan bangsa budak, dan Jawa tidak akan tunduk pada Manggel. Keberanian ini membuat nama Kertanegara dikenang sebagai satu-satunya raja Asia Tenggara yang berani menentang Manggel secara terbuka. Namun musuh terbesar Kertanegara bukanlah Manggel, melainkan bangsanya sendiri. Jayakatwang, penguasa Kediri sekaligus kerabat dekatnya, menyimpan dendam lama terhadap Singasari. Saat pasukan Singasari sibuk di Sumatera dalam ekspedisi Pamalayu, Jayakatwang melihat kesempatan emas. Tahun 1292, Jayakatwang melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Singasari. Kertanegara yang tak siap akhirnya terbunuh dalam serangan itu. Ironis, seorang raja yang berani menentang Kubilai Khan justru tumbang karena pengkhianatan dari bangsanya sendiri. Setahun kemudian, pasukan Manggel yang dikirim Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara. Namun mereka datang terlambat. Kertanegara sudah gugur, disinilah muncul tokoh baru. Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Ia berpura-pura tunduk pada Manggel, lalu bekerja sama sementara dengan mereka. Namun begitu mendapat kesempatan, ia berbalik menyerang dan berhasil mengusir pasukan Manggel dari Jawa. Dari kemenangan itulah lahir Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kertanegara memang wafat tragis, tapi keberaniannya menolak Manggel meninggalkan warisan besar. Visi persatuan Nusantara yang ia mulai, diteruskan dan disempurnakan oleh Majapahit hingga kini. Kertanegara dikenang sebagai raja pemberani yang tak gentar menghadapi kekuatan terbesar di dunia. Bagaimana jika Kertanegara tidak terbunuh oleh Jayakatwang? Apakah Singasari akan menjadi kerajaan terbesar sepanjang sejarah Nusantara? Ataukah Majapahit justru tak akan pernah lahir?